Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya soli dan soliha. Sobahul khair. Ahlan wa sahlan. Good morning students. How are you today? Alhamdulillah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ayo kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hasna ila syitta sahla. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya robbal alamin. Oke, anak-anak solih dan solihah, hari ini Ustazah akan membahas pelajaran tematik 2, tema 4, membiasakan hidup bersih dan sehat, subtema 1, yaitu pelajaran matematika tentang ruas garis pada bidang datar. Oke, di sini yang pertama ada pengertian ruas garis. Apa ya ruas garis itu? Ruas garis adalah bagian garis yang memiliki dua ujung yang berbeda. Ruas garis pada bangun datar disebut juga sisi. Jadi, ruas garis ini dia adalah garis lurus, garis panjang, ataupun kita sebut dalam bangun datar itu sisi. Sisi ataupun ruas garis itu sama ya anak-anak salih dan salihah. Perhatikan alat kebersihan berikut. Di sini ada alat kebersihan apa ya? Ada keset. Yang kedua ada serbet. Jadi dari contoh keset dan serbet ternyata dia termasuk bangun datar anak-anak solih dan solihah. Dari mana Ustazah mengetahuinya? Lihat, di sini ada keset dan serbet. Untuk keset dia berbentuk persegi panjang. Kalau serbet dia berbentuk persegi. Dapat dibedakan ya. Persegi panjang dia bentuknya lebih panjang ya. Dia lebih lebar. Kalau persegi dia hanya sebuah kotak. Ukurannya kecil ya. Dapat dibedakan ya anak-anak solih dan solihah. Lalu ada garis hijau Ustazah. Apa itu garis hijau? Garis hijau ini dia termasuk sisi garis lurus. Oke? Jadi arti dari bangun datar adalah merupakan sebuah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus ataupun garis lengkung. Jadi yang dimaksud dengan bangun datar dia adalah bangunan yang datar, tidak berbelok-belok ya. Jadi dia datar, rata ya anak-anak solih dan solihah, dan dia juga dibatasi oleh garis lurus. Nah, ini adalah salah satu garisnya yang berwarna hijau. Dia termasuk garis lurus ataupun sisi. Dapat dipahami ya anak-anak solih dan solihah? Selanjutnya kita akan mengenal bentuk-bentuk bangun datar. Masih ingat tidak anak-anak solih dan solihah, bentuk-bentuk bangun datar itu terdiri dari apa saja? Yang pertama di sini ada lingkaran. Apa saja contohnya ya yang berbentuk lingkaran bendanya? Yang pertama ada jam dinding yang berbentuk lingkaran. Dan yang kedua ada uang logam ataupun koin yang berbentuk lingkaran. Yang ketiga di sini ada CD atau kaset yang berbentuk lingkaran. Yang keempat ada roda yang berbentuk lingkaran.
Dan yang kelima, ada piring yang berbentuk lingkaran. Bentuk yang kedua ada persegi. Contohnya, wah, ada jam dinding juga yang berbentuk persegi. Ada bingkai foto yang berbentuk persegi dan ada kotak yang berbentuk persegi dan sebagainya. Apalagi ya contohnya bentuknya? Yang ketiga, ada benda yang berbentuk persegi panjang. Contohnya, Masya Allah, yang pertama ada lemari yang berbentuk persegi panjang. Dan yang kedua ada papan tulis yang berbentuk persegi panjang. Dan yang ketiga ada pintu yang berbentuk persegi panjang. Oke, selanjutnya ada yang segitiga. Apa ya contohnya? Masya Allah, banyak sekali. Yang pertama di sini ada gambar penggaris yang berbentuk segitiga dan ada hanger ataupun gantungan baju yang berbentuk segitiga dan sebagainya. Jadi, bentuk-bentuk bangun datar yang pertama ada lingkaran, yang kedua ada persegi, dan yang ketiga ada persegi panjang, dan yang keempat ada segitiga. Ini adalah salah satu contoh bentuk-bentuk bangun datar. Oke, dapat dipahami ya anak-anak solih dan solihah. Selanjutnya kita akan membahas ruas garis pada bangun datar. Ingat yang tadi Ustazah bahas, ruas garis itu dia sama saja dengan sisi artinya, oke? Atau garis lurus, garis panjang ya anak-anak solih dan solihah. Lihat, kalian ingat. Jadi yang kalian ingat ruas garis, berarti dia namanya garis lurus ya ataupun sisi. Contohnya, di sini kita akan tentukan ruas garis pada gambar berikut. Kita akan cari banyaknya ruas garis ataupun garis-garis panjang. Di sini Ustazah ambil contohnya yaitu keset yang berbentuk persegi panjang. Lihat, di sini kita dapat tentukan banyaknya ruas garis ataupun sisi pada keset yang berbentuk persegi panjang. Oke, di sini ada tanda hijau. Ya, kalian perhatikan setiap garisnya. Garis yang berwarna hijau ini adalah merupakan sisi ataupun garis lurus. Kalian hitung ada berapa banyak sisi pada keset yang berbentuk persegi panjang. Lihat, di sini ada 1, 2, 3, 4 yang ada tanda panahnya. Berarti jadi kesimpulannya banyak ruas garis keset yang berbentuk persegi panjang, ada 4 ruas garis. Jadi dia ada 4 sisinya ya anak-anak solih dan solihah. Lihat tandanya, sisinya ini yang ada garis yang berwarna hijau, dia merupakan sisi. Jadi yang merupakan sisi itu dia adalah sebuah pembatasnya ya, garis-garisnya yang kalian ingat. Lihat, kalian lihat ya, dapat dipahami ya anak-anak solih dan solihah. Oke, contoh yang kedua di sini kita akan tentukan ruas garis pada gambar serbet yang berbentuk persegi. Lihat, kita akan tentukan berapa banyak dia sisinya. Di sini Ustazah kasih tanda yang warna hijau garis-garisnya. Nah, panahnya menunjukkan sebuah sisi ya. Lihat, kalian hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi
Kesimpulannya, banyak ruas garis serbet yang berbentuk persegi ada 4 ruas garis ataupun 4 sisi. Ternyata serbet dan keset dia mempunyai sisinya sama, ada 4 karena dia bentuknya meski berbeda, yang satu berbentuk persegi panjang dan yang satu persegi, tetapi sisinya sama ya, karena dia sama-sama kotak. Yang satu kotak persegi, yang satu kotak persegi panjang. Oke, dapat dipahami ya anak-anak solih dan solihah cara menghitung banyaknya ruas garis ataupun sisi terhadap benda tersebut. Jadi kalian menghitung nih garis-garisnya nih yang pinggir-pinggirannya. Ya, Ustazah kasih tanda yang warna hijau. Dia adalah sebuah garis ataupun sisi dari gambar tersebut. Dapat dipahami ya anak-anak solih dan solihah. Jadi dari pinggir ya garisnya nih. Ya, pinggir atas, pojok sebelah kiri, kanan, bawah. Oke? Selanjutnya yaitu tugasnya. Kalian mengerjakan halaman 12 nomor 1 sampai nomor 10. Kalian di sini akan menemukan ruas garis. Jadi kalian tunjukkan ruas-ruas garis pada gambar berikut ataupun sisi-sisinya ya. Di sini yang pertama ada gambar persegi panjang. Kalian dapat menghitung. Kalian dapat cari ruas garisnya ada berapa banyak. Yang kedua ada gambar apa nih? Ada gambar belah ketupat. Ya. Kalian cari berapa banyak sisinya ataupun ruas garisnya. Yang ketiga ada gambar trapesium. Kalian juga cari ya sisi-sisinya ataupun ruas garisnya. Dan yang keempat ada jajar genjang. Jajar genjang kalian cari ada berapa banyak sisinya. Dan yang kelima ada persegi. Yang keenam ada segitiga sama sisi. Yang ketujuh ada segitiga siku-siku. Dan yang kedelapan sama segitiga siku-siku. Dan yang kesembilan ada segitiga sembarang. Dan terakhir segitiga sembarang juga. Jadi tugasnya kalian mengerjakan halaman 12. Ya, kalian cari ada berapa banyak sisi-sisi dari gambar berikut. Oke? Di sini Ustazah bahas 3 nomor 2, nomor 3 dan nomor 7. Di sini kita akan tentukan ruas-ruas garis pada gambar berikut. Nomor 2 di sini tadi ada gambar belah ketupat. Lihat, belah ketupat ini dia mempunyai berapa sisi ya atau berapa ruas garis. Ternyata belah ketupat mempunyai banyak 4 ruas garis. Lihat, di sini ada garisnya 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 garis ternyata dari gambar belah ketupat. Jadi kesimpulannya banyak ruas garis belah ketupat ada 4 ruas garis atau 4 sisi. Oke, anak-anak solih dan solihah, paham dari pembahasan nomor 2 yang Ustazah jelaskan? Selanjutnya di sini ada nomor 3. Nomor 3 gambar trapesium. Trapesium termasuk bangun datar ya, karena bangunannya dia datar, tidak berbelok-belok, rata ya. Lihat, dari gambar ternyata trapesium dia mempunyai 4 ruas garis atau 4 sisi. Kenapa Ustazah? Lihat garisnya. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Nih yang kalian hitung berarti garisnya yang sebelah kiri. 1.
Lalu yang atas, garis atas nih 2, lalu garis samping sebelah kanan 3, lalu garis yang bawah 4. Nah, itu cara menentukannya. Lihat untuk mengetahui banyaknya sisi dari kanan, kiri, atas, dan bawah. Dia ternyata mempunyai 4 sisi. Oke? Selanjutnya yaitu ada nomor 7. Nomor 7, dia gambar segitiga siku-siku. Kita lihat, perhatikan setiap garisnya. Nah, tadi trapesium mempunyai 4 sisi. Apakah sama dengan segitiga? Ternyata dia berbeda jumlahnya, yaitu hanya 3 ruas garis ataupun 3 sisi. Kenapa 3, Ustazah? Lihat. Di sini dia hanya garis sebelah kiri 1, lalu garis sebelah kanan 2, dan garis sebelah bawah 3. Dia tidak mempunyai garis atas. Jadi itu bedanya ya. Cuma hanya ada garis kanan, kiri, dan bawah. Jadi kesimpulannya banyak ruas garis segitiga siku-siku sebanyak 3 ruas garis ataupun 3 sisi. Oke, dapat dipahami anak-anak solih dan solihah dari penjelasan Ustazah untuk tugasnya. Jadi kalian mengerjakan halaman 12 ya, kalian lanjutkan. Yang tadi Ustazah udah bahas tinggal kalian salin di buku kalian. Kalian melanjutkan nomor selanjutnya. Oke? Apabila kalian masih bingung, kalian dapat bertanya dengan Ustazah. Oke, anak-anak solih dan solihah, kita cukupkan pelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat. Tinggal kalian tanya saja kalau kalian gak paham untuk penjelasan dan tugasnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.